Ting bakal gelar konser tunggal super besar perdananya pada tanggal 9 Agustus mendatang. Lokasi yang dipilih cukup unik, mengingat sebagian besar musisi akan lebih memilih Jakarta sebagai pusat digelarnya acara dibandingkan Depok sebagai tempat konser. Tiket dijual dari harga 100.000 hingga 1 jutaan. Akankah konser perdana Ayu membekas di hati penggemarnya? Ya senang banget ya, mau udah jodohnya semuanya di Depok ya. Pasti saya nggak bisa menghilangkan ada campuran K-pop dan lain-lain, karena kan semua rata-rata penggemar saya kan senang gitu, maksudnya ngelihat saya senang K-pop dan lain-lain. Pasti kita ada beberapa, pokoknya saya nggak bisa ngomong dia takut keceplosan. 15 tahun berkarir menjadi modal Ayu berani menggelar konser tunggal perdananya. Segudang lagu telah ia kantongi dan puluhan diantaranya masih berkumandang di tengah masyarakat. Tak peduli lagu lama atau baru, irama musik dan suara khas Ayu Ting Ting begitu nyaman didengar telinga. Lagu-lagunya hits lintas generasi. Itulah sebabnya dalam konser kali ini, ia juga mengajak beberapa musisi dangdut fenomenal seperti Rhoma Irama, juga salah satu grup dangdut fenomenal asal Depok. Bahkan Ivan Gunawan pun menjadi salah satu sosok spesial dalam merancang busana konser Sang Ratu Depok. Diketahui, Ivan Gunawan telah merancang khusus busana konser Ayu dengan bahan spesial senilai 8 juta rupiah untuk 1 meter kain yang digunakan. Bahannya bagus banget, meternya 8 juta. Buat konser Ayu Ting Ting nggak main-main. 8 juta pakai setengah meter, mahal. Dikit aja, 15 juta meternya. Bajunya persiapannya udah dipotong, udah didesain, tinggal fitting. Insya Allah aku balik dari Jepang tanggal 1 aku fitting. Oke, nah mungkin ada berapa baju? 1 baju aja. 1 baju tapi 2 look. Oh, karena bajunya kan banyak, bukan baju aku aja gitu. Jadi ada salah satu segmen yang nanti pakai baju aku. Ya insya Allah bisa jadi spesial, karena buatnya juga spesial, bahannya spesial, desainnya spesial insya Allah. Berikan kelancaran. Irama dangdut bakal berkumandang, tabuhan gendang pun turut meramaikan suasana. Namun tak bisa dipungkiri, menggelar sebuah konser tunggal, apalagi akan dilakukan di lapangan terbuka yang begitu besar, bukanlah hal mudah. Bahkan sekelas Tasar yang sudah 22 tahun berkarir di dunia musik pun, konser itu belum pernah terjadi. Sebenarnya konser itu bukan tren-trenan buat aku ya. Tapi kalau aku sebenarnya nggak pengen konser seperti orang konser tunggal gitu. Karena show-nya aku sudah seperti konser. Kalau show-show di luar kota di mana. Nah, mungkin kan berbeda kan kalau penyanyi harus ada konser gini. Itu dari masing-masing kita artis aja mau dan tidak ya gitu. Tapi kalau memang aku dihususkan harus buat konser, enggak. Tapi kalau suatu saat rezekinya ada, lagunya sudah banyak, karena orang konser itu lagunya mesti banyak. Lagu sendiri ya boleh menyanyikan lagu orang lain, tapi selebihnya kalau bisa menyanyikan lagu kita sendiri gitu. Jadi kita harus bagaimana caranya konser itu secara keseluruhan konser yang menarik dan diingat oleh yang nonton. Aku kalau konser maunya tidak pakai tiket, harga tiket. Pengennya gratis buat yang nonton tuh datang. Mau yang VIP lah, mau festival lah, mau apa. Gratis, aku tidak mau harga tiket masuk gitu, ya kan? Nasar mungkin tak begitu menaruh harapan pada konser sebagai titik balik karirnya di dunia musik. Tapi bagi penyanyi lain, konser adalah puncak dari karir seorang penyanyi. Tak heran, Dewi Persik yang juga sudah 20-an tahun mencatatkan namanya dalam daftar penyanyi dangdut tanah air, telah 3 kali menggelar konser besar. Dan untuk setiap konser itu, DP membutuhkan waktu persiapan hingga 1 tahun sebelum acara. Kalau latihannya mah bisa 1 tahun. Karena kan aku ada treatment. Kalau kemarin kan aku ada treatment ya, ada treatment sekaligus. Kenapa sampai 1 tahun? Karena memang bertepatan dengan alhamdulillah banyaknya kerjaan. Jadi aku cari waktu yang benar-benar kosong untuk latihan. Misalkan dalam 1 minggu itu harus ada 1 kali latihan. Kalau enggak kan aku biasanya Sabtu Minggu buat off air. Tiap harinya aku ada di salah satu program televisi. Belum sore malamnya aku ada ibaratnya kayak gitu. Jadi aku benar-benar memaksimalkan waktu sebaik-baiknya supaya bisa aku latihan. Karena kalau misalkan cuma hanya sekedar nyanyi aja, buat aku orang kalau aku show ya bisa aja. Ya udah datang aja, lihat Dewi Persik lagi show dan dia nyanyi. Mami, kriteria seorang pedangdut untuk bisa menyelenggarakan konser solo tuh apa? Menurut Mami DP? Mungkin udah harus berapa tahun berkarya, udah harus punya berapa lagu dulu? Ya paling nggak ya 1 dekade lah ya.
Jadi kalau misalkan pun memang nggak 1 dekade, ya minimal dia harus heboh banget kayak Dewi Persik, rame gitu. Ibaratnya dihujat jabat, udah gitu panggung dibakar. Dulu kan aku gitu, zaman aku kan panggung dibakar, pencekalan, zamannya aku kan, nah, waktu zamannya Mbak Inul, zamannya aku. Jadi mau nggak mau orang, nah itu mungkin boleh lah gitu. Itulah petua dari sang senior Dewi Persik. Secara jam terbang penyanyi, Ayu telah melewati 1 dekade. Dan untuk urusan kehebohan panggung, Ayu tentu tak kalah dari pedangdut lainnya. Apalagi ia memiliki segudang pengalaman lika-liku perjalanan karir dibarengi dengan pahitnya kehidupan. Tak cuma itu, Ayu pun mampu bertahan di tengah gempuran penyanyi-penyanyi muda yang tak kalah populer. Karirnya melejit sejak tahun 2011 ketika Tembang Alamat Palsu dirilis. Berangkat dari situ, nama Ayu kian dikenal sampai saat ini. Tapi bagaimanapun, untuk mencapai konser tunggal perdana yang akan digelar pada 9 Agustus mendatang tidak mudah. Rasa gugup pun tak terelakkan. Lihat saja bagaimana effort Ayu Ting Ting hingga harus turun sendiri mempromosikan tiket konser saat CFD di Depok. Adakah sebuah ketakutan konsernya tak ramai didatangi penonton lantaran label dirinya yang kini lebih dikenal sebagai seorang komedian? Oh iya, deg-degan mah pasti. Karena ini pertama kali gitu Mbak. Apalagi kan saya lihat selama ini kan dangdut ibaratnya termasuk yang bisa dibilang jarang lah ya untuknya namanya ngadain konser tunggal. Deg-degan banget, dia selalu ngomong kayak, Bu Ayu deg-degan nih Mi gitu. Jangan deg-degan lah, bukan udah sering, udah pasti bagus lah, udah keren aja. Iya namanya deg-degan Bu, takutnya gimana-gimana, atau takutnya cuaca atau apa gitu. Yang ditunggu fans itu kan produktivitas kita sebagai penyanyi gitu. Nah salah satunya Bu Ayu yang mau menggelar konser itu menurut saya luar biasa dan sukses buat Bu Ayu karena pasti rame dan kalau orang sudah bilang pasti pagelak-gelak tuh berdesakan itu yang menonton. Saya yakin sekali. Dia pantas ya gitu. Ayu Ting Ting tuh pantas untuk membuat konser gitu karena nama dia yang besar, lagu-lagunya juga banyak dicintai banyak orang. Dan sampai saat ini pun juga lagunya tetap bergeming dan berkumandang, bahkan acara off air walaupun banyak berdatangan lagu-lagu baru, dia tetap lagunya juga bagus gitu, masih tetap dipakai untuk anak-anak. Begitupun saya gitu. Jadi ya saya rasa memang pantas dan layak. Karena saya juga pernah ngeliat Bu Ayu off air juga keren banget sih, emang beda ketika Bu Ayu sebagai komedian dan ketika beliau jadi seorang penyanyi dangdut itu auranya beda banget. Dan dari aku ya semoga konser ini lebih viral dan lebih megah juga bisa dikenal oleh seluruh dunia. Congrats Bu Ayu. Sederet seleb menyampaikan dukungan untuk Ayu. Tak lupa, geng Ayu dilapor Pak pun rela meminta izin cuti syuting demi bisa hadir di konser Ayu. Ayu dan Depok sudah seperti satu kesatuan. Membahas tentang Ayu, maka tak akan lepas jauh dari kawasan berjulukan Kota Belimbing tersebut. Maka ketika konser tunggal super megah itu digelar, Wali Kota Depok pun turun tangan. Buktinya, sebanyak 1.500 tiket konser Ayu diborong oleh sang Wali Kota. Tak cuma itu, lokasi konser yang merupakan lapangan di Cilodong pun diduga disupport oleh Wali Kota. Lantas, benarkah hal tersebut? Allah udah izin konser belum? Udah izin seminggu juga. Soalnya persiapan konser pada mau joget. Harus fit badan gua nonton konser Ayu. Apalagi ini juga nyanyi nih, seminggu ya istirahat juga. Pertama terima kasih sama Ayu udah jadi bagian yang membuat Depok terkenal. Gimana yuk rencana konsernya? Iya Mbak. Jadi Insya Allah. harus dong. Kalau konser kayak gitu yang dibikin seperti itu pengen lebih termasukkan. Oh iya. Saya pengen lebih pengen memang mengkhususkan buat venue konser ya Pak.